Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya yang sedang belajar dari rumah. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga tetap dalam lindungan Allah. Nah anak-anak, kali ini berjumpa kembali bersama Bu Sofwa. Berarti kita siap belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, namun sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kemudahan terhadap urusan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak sekalian, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar pembelajaran 3, yaitu tentang aku anak soleh. Nah, siapa di sini yang anak soleh? Angkat tangan. Nah anak-anak pasti semua ingin menjadi anak yang solih kan? Nah, orang yang solih itu mempunyai akhlak yang mulia. Seperti dalam Al-Quran, Allah telah banyak berfirman yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Juga tidak lupa, Rasulullah beserta Nabi dan Rasul yang lainnya itu diutus ke muka bumi tidak lain adalah untuk mencontohkan perilaku yang terpuji. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap terpuji pada diri sendiri. Nah, salah satu sikap terpuji pada diri sendiri yang harus kita miliki dan kita teladani adalah sikap jujur dan sikap amanah. Apa itu sikap jujur dan sikap amanah? Sebelum itu, yuk Bu Sofwa punya cerita. Ceritanya berjudul tentang gadis pemerah susu kambing dan orang tuanya yang hidup di masa Khalifah Umar bin Khattab. Selamat menyaksikan. Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak. Ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu. Susu. Hari ini dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh, harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Malam harinya selepas sholat Isya, tampak Khalifah Umar bin Khattab tengah berjalan didampingi sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Ada apa ya? Coba kolektif. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan
ada yang telah dicampur dengan air. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Nah, anak-anak, demikian tadi kisah tentang gadis pemerah susu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Sikap apa yang dapat kita teladani dari kisah tersebut? Iya, betul sekali. Sikap jujur yang dimiliki oleh gadis pemerah susu. Kemudian ada lagi sikap amanah yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Bu Sofa, apa sih jujur dan amanah itu? Yuk kita simak bersama. Jujur artinya lurus hati dan tidak curang. Jujur berarti berkata atau berbuat sesuai kenyataan, tidak ditambahi atau dikurangi. Berkata jujur artinya berkata apa adanya. Berbuat jujur artinya bertindak sesuai kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berbuat jujur. Orang yang jujur tidak akan curang dan berbohong baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Orang yang jujur yakin jika Allah selalu melihat gerak-gerik hambanya. Orang yang jujur akan dipercaya banyak orang.
Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan orang lain kepada kita. Orang yang amanah maka akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sikap amanah harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga amanah dari Allah, menjaga amanah orang lain, dan menjaga amanah terhadap diri sendiri. Menjaga amanah Allah contohnya sholat tepat waktu, berpuasa Ramadan, membaca Al-Quran. Menjaga amanah orang lain contohnya menyampaikan pesan, menjaga barang titipan. Amanah terhadap diri sendiri contohnya belajar dengan rajin dan menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, demikian tadi telah kita pelajari bersama tentang sikap terpuji yang harus ada pada diri sendiri. Salah satunya adalah sikap jujur dan sikap amanah. Nah, sebagai anak yang sholih, maka kita harus selalu jujur dalam berbuat dan berkata. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Kemudian kita juga harus amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ketika kita diminta untuk menyampaikan sesuatu atau diberi tugas sesuatu, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oke, anak-anakku yang bahagia, yang rajin, yang hebat, yang pintar, kita telah berada di penghujung pembelajaran. Bu Sofa ingatkan, jangan lupa beribadah, jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa membantu orang tua, dan giatkan ibadah sunnahnya. Dan jangan lupa harus membiasakan sikap jujur dan amanah. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani akhlak beliau. Oke, siap ya? Nah, anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bu Sofwa mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.